Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Deci Melisa Putri dengan NIM 254310927. Deci merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang. Deci berasal dari kelas 1A Sarjana Terapan Kebidanan. Nah, pada kesempatan kali ini Deci akan menampilkan sebuah video simulasi komunikasi efektif dengan topik pelayanan kontrasepsi pada ibu dengan masalah jantung. Nah, ini merupakan ujian akhir semester Deci dengan mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Yulifa SSIT MKes. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silahkan masuk, Bu. Silahkan duduk, Bu. Kasih Bu Bidan. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Deci. Saya bertugas pada pagi hari ini di klinik ini, Bu. Kalau boleh tahu, saya lagi berbicara dengan Ibu siapa ya, Ibu? Saya Ibu Kesha Bu Bidan. Baik, Ibu Kesha. Kedatangan Ibu ke sini akan saya jaga kerahasiaannya. Dan ruangan ini juga serba tertutup sehingga Ibu lebih nyaman dan aman untuk bercerita di sini. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ada keluhan apa Ibu kemari? Jadi gini Bu Bidan, anak kedua saya kan sekarang berumur 1 tahun. Saya sama suami saya berencana ingin menunda kehamilan dulu menggunakan KB. Tapi saya bingung, soalnya saya agak takut karena saya punya riwayat sakit jantung. Oh begitu ya Bu. Keputusan Ibu untuk mengkonsultasi KB ini sangat tepat sekali. Sebelumnya boleh saya tahu kondisi fisik Ibu akhir-akhir ini? Apakah Ibu sering merasa sesak nafas, seperti jantung berdebar-debar, dada Ibu berdebar-debar, atau cepat merasa lelah saat Ibu beraktivitas sehari-hari? Kalau aktivitas berat kayak cuci piring yang banyak atau naik tangga, memang dada saya terasa berdebar dan agak lelah Bu. Tapi kalau jalan santai atau menyapu rumah biasanya sih aman. Oh iya, kaki saya juga kadang-kadang sedikit bengkak atau terlalu lama karena terlalu lama berdiri mungkin ya. Baik Bu, saya paham mengenai riwayat penyakit jantung Ibu. Apakah Ibu sudah rutin kontrol ke dokter spesialis jantung? Dan apakah Ibu ada mengkonsumsi obatnya Ibu? Iya Bu, saya kontrol setiap bulan ke rumah sakit. Terakhir kontrol 2 minggu yang lalu. Kata dokter kondisi katup jantung saya cukup stabil. Saya juga minum obat pengencer darah dan obat penurun tekanan darah dari dokter. Baik Ibu, bagaimana dengan perasaan Ibu sendiri saat ini memikirkan kondisi Ibu? Apakah Ibu merasa sangat khawatir atau cemas? Jujur saya kepikiran terus ya Gus. Saya takut kalau hamil lagi dalam waktu dekat. Jantung saya tidak kuat, tapi di sisi lain saya juga takut saat pilih KB yang memperburuk jantung saya. Teman-teman saya bilang KB hormonal bisa bikin darah tinggi, makanya saya makin bingung. Iya Ibu, sangat manusiawi sekali jika kita merasa cemas. Lalu untuk kita merencanakan ber-KB ini, apakah Ibu sudah berdiskusi dengan suami? Bagaimana dengan dukungan dari suami Ibu dan keluarga Ibu? Kalau suami saya sangat mendukung ya Bu. Malah suami saya yang nyuruh saya buat segera konsultasi ke bidan karena dia juga khawatir dengan kesehatan saya. Suami bilang apapun KB yang terbaik menurut bidan dan dokter dia setuju. Baik Bu, luar biasa sekali ya Ibu dukungan dari suami dan keluarga Ibu. Saya sangat mengerti dan berempati dengan apa yang Ibu rasakan. Memiliki penyakit jantung sekaligus tanggung jawab mengasuh 2 anak ya Bu. Tentunya bukan hal yang mudah.
Ditambah lagi harus memikirkan kecemasan akan risiko kehamilan kita selanjutnya. Nah, jadi gini ya Ibu. Ibu tidak perlu merasa bersalah atau merasa sendirian karena mengetahui batas tubuh kita dan berusaha mencari solusi yang aman seperti yang Ibu lakukan saat ini adalah bentuk kasih sayang yang besar untuk diri kita sendiri dan keluarga. Di sini kita akan membahas bersama-sama ya Ibu, tanpa ada tekanan sampai Ibu benar-benar paham dan bisa menyimpulkan KB apa yang ingin Ibu pilih. Baik Ibu. Makasih ya Bu. Mendengar perkataan Ibu, saya juga cukup lebih lega dan juga merasa tenang. Sama Ibu Kesia. Sekarang mari kita bahas mengenai kondisi medis Ibu dihubungkan dengan kontrasepsi. Secara medis, kehamilan bagi ibu yang memiliki masalah gangguan pada jantung memiliki resiko yang sangat tinggi. Nah, mengapa? Karena saat kita hamil, volume darah tubuh kita itu akan meningkat, Bu. Meningkatnya itu cukup meningkat sangat drastis gitu, sehingga jantung kita harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras untuk memompa darah. Nah, jika kita paksakan untuk hamil atau hamil tanpa rencana yang matang, hal ini bisa berbahaya bagi ibu. Karena apa? Karena hal ini sangat berpengaruh lah nantinya untuk kondisi ibu, sehingga berbahaya bagi kesehatan ibu maupun janin ibu nantinya. Cukup seram ya Bu, makanya saya harus pakai KB yang benar-benar aman ya Bu. Nah, benar sekali Bu Kesia. Namun, ada beberapa tanda bahaya terkait kondisi jantung ibu yang harus selalu diwaspadai kapanpun, baik saat ini maupun nanti. Jika ibu tiba-tiba mengalami sesak nafas yang berat, bahkan saat ibu beristirahat ya. Nah, nyeri dada ibu yang menjalar ke lengan atau leher, lalu ibu merasakan batuk-batuk dengan busa merah muda, atau ada pembekakan di kedua kaki secara drastis, disertai ada pusing yang cukup hebat lah ya ibu. Ibu harus segera ke IGD rumah sakit terdekat, Bu. Jika ibu mengalami tanda-tanda atau kondisi yang saya sebutkan tadi, ibu jangan menunda-nunda untuk ke IGD rumah sakit ya ibu. Baik Bu, saya catat tanda-tanda bahaya itu dalam ingatan saya ya Bu. Bagus sekali Bu. Nah, untuk memulihkan fisik dan psikologis ibu, selain minum obat teratur, pastikan istirahat ibu cukup, hindari stres, kurangi makan yang terlalu asin, dan kelola kecemasan ibu dengan teknik pernafasan yang dalam. Sekarang, mari kita pilih kontrasepsi atau KB-nya ibu. Nah, di sini saya sudah ada pilihan kontrasepsinya. Nah, di sini ini ada bentuk-bentuk pemilihannya ibu. Ibu bisa lihat. Nah, ini kan jenis-jenisnya ya ibu. Iya Bu. Nah, ini ibu. Nah, ini pemilihannya. Bentar ya ibu, kita lihat dulu. Nah, ini ibu. Ibu bisa lihat. Ada yang ini ya Bu, ada IUD, PKB, kondom wanita, KB kalender, suntik KB, genggama terputus, spermisida, sterilisasi, cincin vagina, kroyo KB. Banyak ya Bu. Terus gimana nih Bu pemilihannya? Nah, gini Bu, berdasarkan panduan dari fisik ibu tadi, kondisi fisik ibu, tidak dianjurkan ya ibu menggunakan KB hormonal yang mengandung estrogen tinggi seperti pil KB kombinasi, lalu atau suntik KB 1 bulan. Nah,
Hal ini dikarenakan hormon estrogen dapat memicu pembekuan darah, meningkatkan tekanan darah, dan menambah menambah beban kerja jantung ibu yang sedang mengkonsumsi pengencer darah. Oh, pantesan ya, Bu. Lalu pilihan yang aman buat saya tuh menurut Ibu apaan? Nah, menurut saya ini ya Ibu, pilihan utama yang sangat aman dan sangat saya direkomendasikan yaitu AKDR Ibu, atau alat kontrasepsi dalam rahim non hormonal, atau sering juga kita kenal dengan IUD atau spiral Ibu. Nah, IUD ini bekerja secara lokal di dalam rahim kita, tidak mengandung hormon sama sekali, sehingga tidak akan mempengaruhi tekanan darah kita, pembekuan darah, maupun kerja jantung ibu. Efektivitasnya sangat tinggi, bisa mencegah kehamilan hingga 8 hingga 10 tahun, dan bisa dilepas kapan saja jika ibu siap. Berarti IUD ya, Bu. Tapi saya dengar memasukkannya kayak serem gitu ya, Bu. Dan juga bisa bergeser ke jantung. Bener nggak, Bu? Tidak perlu khawatir Ibu, itu hanyalah mitos yang keliru. IUD itu ukurannya sangat kecil, hanya dipasang di dalam rongga rahim dan tidak bisa berjalan atau bergeser sampai ke jantung ya Ibu. Karena rahim adalah rongga yang tertutup Ibu, dia itu tertutup. Jadi proses pemasangan IUD ini pun cepat Ibu, hanya sekitar 5-10 menit. Memang ada sedikit rasa mulas, tapi sangat bisalah kita tahan Ibu. Kalau Ibu mau lihat ini Ibu, nah IUD itu hanya seperti ini Ibu, yang ini. Oh, yang itu ya, Bu, yang kecil ya. gini ya? Iya Ibu, jadi nggak mungkin bergeser sampai ke jantung enggak Ibu, itu hanya mitos-mitos sih Ibu. Selain itu, jika ibu dan suami sudah merasa cukup dengan 2 orang anak, kan anak ibu sekarang 2 nih Bu, ibu ngerasa udah nih 2 aja gitu kan Bu, tidak berencana ibu hamil lagi selamanya karena ibu mengingat kondisi kesehatan ibu. Nah, ada juga pilihannya Ibu, pilihan kontrasepsi yang bagus Ibu, yaitu metode steril Ibu. Kalau buat ibunya itu namanya itu MOW. Nah, kalau untuk suami ibu juga bisa steril dari suami ibu, namanya itu MOP Ibu. Namun prosedur ini harus dikonsultasikan dulu Ibu dengan dokter spesialis jantung dan kandungan ibu di rumah sakit. Nah, dari penjelasan saya tadi ya Ibu, apakah Ibu bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Apakah Ibu bisa kembali mengulangi KB yang cocok bagi Ibu dengan kondisi jantung Ibu yang sesuai gitu Ibu? Iya, Bu. Yang nggak boleh dipakai itu pil KB yang kombinasi dan suntik 1 bulan karena ada hormon yang bisa memperberat kerja jantung saya. Yang paling aman dan disarankan yaitu KB spiral atau IUD ya, karena tidak dipakai hormon dan tidak mengganggu jantung saya. Pilihan lainnya ada implan atau suntik 3 bulan atau sterilisasi kalau tidak mau punya anak lagi. Nah, baik Ibu, bagus sekali Ibu Keisha. Ibu sudah memahami dengan sangat baik sekali. Apa ada hal yang ingin Ibu tanyakan atau ada bagian yang masih Ibu ragukan? Saya udah sangat jelas banget, Bu. Saya merasa mantap milih IUD demi keamanan jantung saya. Tapi saya mau bicarain dulu malam ini sama suami saya gimana bagusnya. Baik Ibu, tentu saja Ibu silahkan berdiskusi dulu dengan suami terlebih dahulu. Kita sepakati ya Ibu, jika suami Ibu setuju, Ibu bisa kembali ke sini bersama suami Ibu kapan saja untuk pemasangannya. Tapi ingat ya Bu, sebelum terpasang,
Jika melakukan hubungan, sebaiknya suami ibu menggunakan kondom terlebih dahulu agar tidak kecolongan lagi, Ibu. Baik Bu, kami sepakati dulu rencana tidak lanjut ini. Makasih ya Bu atas konselingnya, saya jadi kayak ngerasa ada pencerahan gitu, cukup tenang sih. Sama-sama Ibu Kesya, salam sehat untuk Ibu dan keluarga ya. Mari saya antar ke depan Ibu. Nah, itulah video simulasi komunikasi efektif dengan topik pelayanan kontrasepsi pada ibu dengan masalah jantung yang dapat Deci tampilkan. Kalau ada salah dan janggalnya, Deci mohon maaf karena di sini Deci masih dalam tahapan belajar. Deci sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.